militer Israel menyebut pasukan mereka masih jauh dari kemenangan. Hal itu diungkapkan di tengah serangan mematikan yang terus dilakukan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober. Sekitar 100 perwira cadangan menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Staf Herzi Halevi yang menyatakan kekhawatiran mereka terhadap klaim kemenangan sudah di depan mata dan bahwa serangan bisa segera beralih ke tahap serangan yang lebih terarah. Para perwira tersebut juga menyoroti faksi-faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan tempur lintas perbatasan seperti UAV, drone peledak, dan mortir. Pada Februari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Menurut laporan media Israel pada Minggu, lebih dari 10.000 tentara Israel telah tewas atau terluka sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel tetap melanjutkan serangan brutalnya di Gaza yang menuai kecaman internasional. Sejak serangan tersebut dimulai, hampir 39.800 korban, mayoritas wanita dan anak-anak telah tewas dan lebih dari 92.000 orang terluka menurut otoritas kesehatan setempat. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka pada hari Minggu 11 Agustus 2024 ketika kebakaran hutan yang cepat menyebar di sekitar Athena. Hal ini dipicu oleh cuaca panas dan berangin yang membakar pepohonan serta awan asap hingga sampai ke ibu kota Yunani. Dikutip dari Reuters, lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran didukung oleh 16 pesawat pengebom air dan 13 helikopter berusaha memadamkan kobaran api yang mulai menyala pada pukul 3 sore waktu setempat dan dengan cepat mencapai desa Varnavas, sekitar 35 km atau 20 mil di utara Athena. Saat malam tiba, pesawat pemadam menghentikan operasi hingga pagi, sementara api membuat langit berwarna jingga. Juru bicara pemadam kebakaran Vasilis Fatrakogianis menyatakan situasi tetap berbahaya karena api menyebar cepat di antara pemukiman didorong oleh angin kencang. Api setinggi 25 meter melahap pohon dan semak belukar. Varnavas adalah wilayah dengan populasi rendah, dihuni sekitar 1.800 orang berdasarkan sensus terbaru. Ratusan kebakaran hutan telah terjadi di Yunani sejak Mei dan para ilmuwan mengaitkan meningkatnya frekuensi serta intensitas kebakaran tersebut dengan kondisi cuaca yang semakin panas dan kering akibat perubahan iklim. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, pemerintah menguji coba kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Jalan Sumbu Kebangsaan kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Minggu 11 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono selaku PLT Kepala Otorita IKN memastikan ART segera dioperasikan untuk melayani antar jemput tamu dan masyarakat yang mengikuti perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Basuki menyatakan terdapat 2 rangkaian kereta dan masing-masing rangkaian memiliki 3 gerbong. Satu gerbong dapat memuat 100 orang dengan total kapasitas penumpangnya 300 orang. Adapun kecepatan ART dapat mencapai 30 km per jam. ART yang dioperasikan di IKN merupakan moda transportasi massal berupa kereta berbasis elektrik yang tidak memerlukan rel konvensional. Kereta ini menggunakan sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah dipasang di jalan. Untuk skema penjemputannya, pemerintah akan menyiapkan bus listrik untuk mengantar tamu ke halte penjemputan ART. Terdapat 4 halte yang akan siap pada 15 Agustus 2024 nanti, yakni halte Sumbu Barat, halte Hotel Nusantara, halte Bank Indonesia, dan halte Grande. Adapun selama masa uji coba mulai Agustus hingga Desember, operasionalisasi ART akan menggunakan pengemudi agar sistem kereta dapat menyesuaikan rute perjalanan yang dilalui di KIPP IKN. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tidak mau berkomentar banyak perihal mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golongan Karya. Kendati demikian, Bahlil menekankan kalau dirinya merupakan kader partai tersebut. Saat ditanya mengenai situasi di Partai Golkar di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024,
Bahlil menjawab tidak mengetahui apa yang terjadi. Bahlil juga mengakui hubungan baik dengan Erlangga. Selain itu, saat ditanya mengenai apakah mundurnya Erlangga ini akan mengganggu proses pencalonan dalam ajang Pilkada 2024, dirinya enggan menjawab.